Selamat pagi buat anak kami semua kelas 7. Kembali kita belajar agama pada hari ini, yaitu Sabtu tanggal 23 Januari 2020. Materi kita hari ini yaitu membangun solidaritas sosial, belajar dari Yesus dan sahabat-sahabatnya. Melakukan banyak hal bersama merupakan hal terbaik dalam membangun persahabatan. Terkadang kamu bicara dengan sahabatmu melalui handphone berlama-lama sampai membuat kamu bosan orang di rumah. Kamu pergi bersepeda bersama, belajar bersama, dan mengerjakan pekerjaan rumah bersama, bermain basket atau bermain bola bersama. Setiap saat ketika melakukan banyak hal bersama, makin membuat kamu dekat dengan sahabatmu. Yesus adalah sahabat sejati bagi murid-muridnya. Dia berjalan bersama mereka, berbagi bersama mereka, dia juga mendengarkan mereka. Dia peduli pada mereka dan menunjukkan solidaritasnya pada mereka. Yesus selalu mengajak murid-muridnya melakukan banyak hal bersama-sama. Bahkan, dia memberikan mereka kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Mereka menghadiri pesta kawin di Kana, memancing ikan di danau Genesaret bersama-sama. Dia menunjukkan solidaritas bagi murid-muridnya dengan membela mereka dari serangan orang-orang Farisi ketika mereka mengecam murid-muridnya yang memetik gandum pada hari Sabat. Hari Sabat adalah hari di mana semua orang Yahudi tidak bekerja, memetik gandum termasuk bekerja. Karena itu, orang Farisi mengecam murid-murid Yesus. Dia juga menegur murid-muridnya ketika mereka salah. Jadi, Yesus tidak hanya mendukung mereka, tetapi dia juga menegur mereka ketika mereka bersalah. Misalnya ketika anak-anak dibawa pada Yesus dan murid-murid menolaknya, tetapi Yesus menegur mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka." Ketika murid-muridnya bertengkar mengenai siapa yang terbesar di antara mereka, Yesus pun memarahi mereka. Dia tidak membela mereka ketika mereka salah, dia menegur dan menyadarkan mereka. Begitulah sahabat sejati, Yesus mengasihi sahabat-sahabatnya. Dia membuat mereka merasa nyaman dan mereka pun membuatnya merasa nyaman. Dia minta mereka untuk saling mengasihi sebagaimana dia mengasihi mereka dan seperti Allah Bapa mengasihinya. Yesus setia dalam persahabatan, bahkan ketika mati dan bangkit lalu naik ke surga, dia mengirimkan Roh Kudus untuk menemani murid-muridnya yang adalah sahabat-sahabatnya. Para muridnya pun sebagai sahabat terus menunjukkan kesetiaan mereka pada Yesus dengan terus memberitakan Injil kebenarannya. Selanjutnya, solidaritas yang benar. Hal penting yang dapat dicatat dalam persahabatan Yesus dengan murid-muridnya adalah dia selalu berdiri di pihak mereka dan membela mereka. Tetapi dia tidak membenarkan mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Dia menegur mereka. Yesus menempatkan kebenaran dan berani berkata benar sebagai bagian penting dalam membangun dan memelihara persahabatan. Terkadang kamu tidak berani berkata benar pada teman dan sahabatmu karena takut mereka menjauh ataupun memusuhimu, meskipun kamu tahu perkataan dan perbuatan mereka salah. Bercermin pada sikap dan tindakan Yesus, maukah kamu belajar untuk berani berkata benar pada teman dan sahabatmu? Maukah kamu belajar untuk membela kebenaran dan bukan membela orangnya, apalagi jika kebetulan orang itu adalah teman dan sahabatmu? Solidaritas harus ditempatkan pada kebenaran, bukan hanya pada orang. Artinya, kamu dapat menunjukkan solidaritasmu pada teman ketika ia ada di pihak yang benar. Akan tetapi, jika ia bersalah, kamu harus mampu menegurnya dan membantu dia memperbaiki sikapnya. Solidaritas hendaknya dilandasi oleh kasih dan pengharapan terhadap teman dan sahabat. Kita mewujudkan solidaritas pada teman dan sahabat berdasarkan kasih yang tulus tanpa mengharapkan imbalan. Sekian materi kita untuk hari ini. Tapi sebelumnya untuk penutup, mari kita dengarkan, mari kita amati video berikut ini. Teman dan sahabat adalah orang-orang yang selalu berada dekat dengan kita. Mereka hadir dalam suka dan duka. Pertemanan membuat kita merasa hidup lebih berarti,
terutama ketika kita dapat saling tolong-menolong dan mewujudkan solidaritas dalam berbagai bentuk tindakan nyata. Yesus Kristus telah memberikan teladan bagaimana Ia mengasihi sahabat-sahabatnya. Yesus menunjukkan solidaritas pada teman dan sahabatnya dengan cara selalu ada untuk mereka. Tetapi Ia juga menegur mereka ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak benar. Sikap Yesus dalam memperlakukan teman dan sahabatnya dapat kita teladani. Untuk pertemuan hari ini, Bapak akan memberikan tugas untuk kamu kerjakan di rumah. Kamu kerjakan di buku catatan kamu. Yang pertama, tuliskan apa yang kamu inginkan dari seorang sahabat atau teman dan apa yang dapat kamu lakukan baginya. Yang kedua, tulis refleksi pendek mengenai teman dan sahabatmu, apa yang kamu inginkan dalam membangun pertemanan dan persahabatan. Dan yang terakhir, yang ketiga, berikan kesaksian mengenai pengalamanmu membangun pertemanan atau persahabatan. Apa yang terjadi dalam hubungan pertemanan dan persahabatan jika dalam berteman dan bersahabat kamu pernah melakukan sesuatu yang buruk padanya atau tidak menunjukkan solidaritas yang baik dan benar padanya, minta maaf padanya dan mulai sekarang berjanjilah untuk menjadi teman dan sahabat yang baik. Sekian dan terima kasih. Tetap menjaga kesehatan, tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih.